Hai, kembali lagi di channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hero Official. Jadi hari ini kita akan sedikit membahas tentang salah satu pembelajaran mata kuliah, yaitu berbicara tentang kimia. Tentunya semua pasti sudah terbayang-bayang namanya rumus-rumus, senyawa-senyawa, larutan, unsur periodik, ini itu. Baca. Jadi hari ini kita akan membahas tentang unsur logam, yaitu emas, dimana dalam video ini kita akan menggali sedikit informasi tentang bagaimana sih pembentukan emas itu, bagaimana sumbernya, bagaimana manfaatnya, bagaimana pabriknya, dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, ingatkan kepada kalian jangan lupa subscribe dan like channel ini agar channel ini lebih berkembang dan tidak hentinya memberikan kita informasi menarik. Oke, langsung saja ke videonya. Let's go. Number 1. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu asal-usul dan sumber emas. Emas merupakan logam mulia yang menjadi salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Banyak kegunaan dari emas yang dimanfaatkan oleh manusia, misalnya dijadikan sebagai emas kawin hingga komponen komputer, sehingga membuat emas banyak dicari. Meski banyak dimanfaatkan, elemen yang memiliki simbol AU dalam tabel periodik kimia itu sebenarnya terbilang langka di bumi. Tentu kita sering bertanya, dari mana emas berasal? Apakah berasal dari bumi? Lalu bagaimana emas bisa terbentuk? Nah, menurut situs edukasi TID, emas yang ada di bumi berasal dari luar angkasa. Tepatnya, emas-emas tersebut terbentuk saat terjadinya supernova, yaitu fenomena meledaknya suatu bintang di luar angkasa. Saat itu, material-material emas masih berada dalam bentuk gas dan debu, yang kemudian memadat menjadi planet. Di bumi, emas-emas tersebut tersebar di bagian dalam perut bumi akibat adanya aktivitas geotermal. Baru kemudian setelah emas ditambang dan diolah, biji-biji emas di perut bumi tersebut bisa menjadi suatu alat atau perhiasan yang bisa kita lihat saat ini. Dalam suatu bintang biasanya terjadi fusi nuklir. Proses banyak elemen ringan seperti hidrogen berusaha berubah menjadi elemen yang lebih berat seperti helium, karbon, dan oksigen dalam kurun waktu jutaan tahun. Elemen-elemen itu berusaha menjadi elemen yang lebih berat lagi seperti besi atau nikel. Namun, saat mereka berusaha menjadi elemen yang lebih berat tersebut, fusi nuklir biasanya telah kehabisan energi. Hal ini menyebabkan lapisan luar dari bintang menyusut ke inti. Itu terjadi dikarenakan ada tambahan energi mendadak dari lapisan luar yang menimbulkan ledakan yang kita kenal sebagai supernova. Pada inti supernova, terdapat suatu tekanan gravitasi ekstrim yang membuat proton dan elektron dipaksa untuk bergabung di intinya sehingga membentuk neutron. Neutron-neutron ini sendiri sangat mudah ditangkap oleh elemen seperti besi yang kemudian membuat terbentuknya elemen yang lebih berat lagi yang tak bisa dibuat oleh bintang. Elemen-elemen tersebut adalah perak, emas, timbal, hingga uranium. Number 2. Yang kedua, sebaran emas di Indonesia. Yang pertama, tambang emas Batu Hijau. Tambang ini terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan saat ini dikelola oleh PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Dalam setahun, tambang Batu Hijau mampu memproduksi 100 kilo oz emas dan 190 juta pounds tembaga. Tambang ini tercatat telah memproduksi 2,77 juta ons atau sekitar 79 ton emas sejak pertama kali dibuka pada tahun 2000. Yang kedua, tambang emas Martabe. Tambang emas Martabe berlokasi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tak hanya emas, di sana juga ditemukan perak dan tembaga. Pada akhir 2017, tambang emas Martabe telah memproduksi 8,8 juta ons emas dan 72 juta ons perak. Selain itu, areal ini juga memiliki cadangan biji emas yang terus meningkat, yaitu dari 3,2 juta ons menjadi 4,7 juta ons emas yang di tahun yang sama.
Quartz Resources merupakan perusahaan yang memegang izin usaha untuk eksplorasi dan pengolahan emas di Martabe ini. Perusahaan ini merupakan perusahaan pertambangan Indonesia yang memiliki kebijakan untuk mendukung usaha lokal sehingga dalam pembelian barang dan jasanya lebih memilih pada pemasok dan kontraktor yang berada dalam negeri. Walaupun pengolahan tambang emas ini dilakukan oleh perusahaan PT AR, pemerintah daerah masih memiliki porsi, yaitu dimilikinya 5% saham oleh BUMD milik pemerintah daerah, yaitu PT ANA. Kandungan emas yang ada di Martabe dapat digolongkan sebagai deposit emas yang cukup tinggi. Number 3. Yang ketiga yaitu manfaat emas. Pemanfaatan yang pertama yaitu konduktor dalam ponsel pintar. Emas banyak digunakan dalam industri pembuatan ponsel karena merupakan konduktor ideal. Emas juga tidak mudah berkarat, sehingga cocok untuk membuat barang-barang elektronik cerdas yang memiliki banyak fungsi canggih. Selain ponsel, emas juga digunakan dalam industri pembuatan GPS, PDA, kalkulator canggih, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu penambal gigi. Emas merupakan salah satu logam ideal untuk mengisi tambahan gigi. Walau harganya mungkin agak mahal, manfaat emas sebagai tambalan jauh melebihi harganya. Selain tidak berkarat, emas juga tidak mudah terlarut dan tertelan, serta cocok untuk Anda yang mudah mengalami reaksi alergi terhadap jenis-jenis logam tertentu. Nah, manfaat yang ketiga yaitu perhiasan. Perhiasan emas menjadi sebuah barang menarik karena kecantikan dan kilaunya. Selain emas batang, logam mulia, banyak orang yang menjadikan perhiasan emas sebagai sebuah investasi dalam jangka waktu yang lama. Tak hanya sebagai investasi, perhiasan emas pun menjadi aksesoris yang digunakan sebagai pelengkap serta penyempurna penampilan. Oke, mungkin itu saja tadi informasi-informasi tentang salah satu unsur logam yaitu emas. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.